Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mencoba membahas mata kuliah statika struktur, ya, atau lebih dikenal dengan mekanika teknik, di mana kita akan berbicara tentang sebuah konstruksi, yaitu jeep crane, ya, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini ada sebuah soal. Tentukan besar T, ya, dari gaya tarik yang ditopang oleh kabel atau tali ini, ya, dan besar dari gaya yang terjadi pada pin di titik A, ya, yang ini dari gambar jeep crane seperti yang ditunjukkan. Batang AB adalah merupakan I-beam, ya, standar 0,5 meter dengan massa 95 kilo per meter dari panjangnya, gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya, ya. Di sini ada sebuah konstruksi jeep crane, ya, di mana terdapat sebuah beam, ya, atau batang AB yang ini. Dia memiliki ukuran standar, ya, yaitu tingginya adalah 0,5 meter, ya. Lalu di titik A ini diberi sambungan sebuah pin, ya, dan di titik B ini ditopang oleh sebuah tali, ya, atau kabel. Nah, beam atau konstruksi ini dikenai gaya 10 kilonewton, ya, 10 kilonewton, dan berat beam itu sendiri nanti adalah 95 kilo per meternya, gitu ya. Jadi kalau nanti mencari berat keseluruhannya berarti 95 kilo dikali panjangnya yaitu 5 meter. Maka diperolehlah berat dari panjang beam ini, gitu ya. Oke, lalu di sini ada sebuah jarak, ya. Jarak dari ujung beam ke titik A ini atau kesambungannya, ya. Ada jarak sebesar 0,12 meter dan ada jarak juga dari ujung sebelah sisi lainnya ke bebannya, gitu ya, yaitu 1,5 meter. Oke, coba kita langsung bahas. Ini gambarnya seperti ini, ya. Yang pertama kita perlu mengetahui menentukan apa aja yang diketahui, gitu ya. Yang pertama dari massa, ya, itu 95 kg per meter. Lalu ada panjangnya 5 meter, ya. Dan juga ada dari kedua parameter ini, ya, kita bisa mencari massa total dari beam, gitu ya. Jadi rumusnya adalah berat dia per meter dikali panjangnya, ya, 95 dikali 5 yaitu 475 kg. Lalu dari massa kita ubah menjadi berat, ya, yaitu simbolnya W, di mana W itu adalah massa dikali gravitasi. Massa yang sudah kita dapatkan dan gravitasi yang kita gunakan adalah 9,81. Maka kita peroleh 4.660 Newton, atau saya konversi ke kilonewton, ya, karena di sini kilonewton, maka di sini saya ubah menjadi kilonewton yaitu 4,66 kilonewton. Nah, W tadi kita tentukan dia berada di tengah-tengah, ya, karena pusat massanya ada di tengah, ya, berarti setengah dari panjang beam, gitu ya, yaitu 2,5 meter dari kiri maupun dari kanan. Nah, kita letakkan di sini W. Nah, dari konstruksi ini sudah ada dua buah gaya, ya, dua buah gaya eksternal atau dua buah gaya luar, yaitu W yang besarnya sudah kita ketahui 4,66 dan beban lainnya yaitu 10 kilonewton, ya. Nah, saya mau mencari resultan, gitu ya, resultan dari dua buah gaya ini, ya. Dua buah gaya ini kita cari resultan, di mana kita tahu, ya, bahwa sigma momen di titik A itu harus sama dengan resultan dikali dengan jaraknya, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita jaraknya ini berapa, gitu ya. Jaraknya ini berapa? Kalau resultannya kita tahu bahwa resultannya itu adalah penjumlahan dari dua buah gaya ini, gitu ya. Jadi W ditambah
10 kilonewton ini. Nah, sekarang sigma momen di titik A-nya berarti yaitu gaya eksternal ini yang menyebabkan momen terhadap titik A gitu ya. Nah, berarti kan kalau momen itu gaya dikali lengannya gitu ya. Lengannya. Nah, maka sigma momen A ini adalah 10 kilonewton dikali L1 ditambah W dikali L2 gitu ya. Nah, L1 itu yang mana ya? L1 itu berarti dari sini ke titik A gitu ya. Itu L1. Lalu L2 ya, L2 itu berarti dari titik W ini atau garis kerja titik W ini ke titik A ini gitu ya. Karena kan sigma momen di titik A. Nah, maka saya jabarkan lagi ya, 10 dikali L1. L1 itu adalah jarak dari sini 10 kN ke titik A, yaitu 3,5 meter ya. Jadi kan ini panjangnya tadi 5 meter, dikurangi 1,5 yaitu 3,5 meter, dikurang 0,12, nah ini 0,12 yang ini ya. Ditambah W-nya adalah 4,66, dikali L2, L2 itu yang ini ya. Jarak ini kan 2,5 meter ya, setengah dari panjangnya. Lalu dikurang 0,12. Oke. Lalu R, resultan ya. Resultannya adalah 10 ditambah 4,6, yaitu 14,66, dikali D. Nah, D-nya ini yang akan kita cari ya. Posisinya itu ada di mana resultan itu ya. Nah, maka diperoleh D-nya adalah 3,06 meter ya. Di mana itu 3,06 meter? Berarti dari titik A ini sepanjang batang gitu ya, yaitu sebesar D, yaitu 3,06. Nah, maka disinilah resultan dari dua buah gaya ini gitu ya. Oke, selanjutnya gaya tadi atau resultan tadi saya buatkan di sini ya. Saya buatkan di sini. Nah, lalu resultan ini mempunyai garis kerja ya. Ini saya tandai dengan hijau, garis kerja. Lalu kita akan membuat yang namanya poligon gaya tertutup gitu ya. Oke, nah ini adalah R ya, yang besarnya sudah kita ketahui ya, 14,66 kilonewton. Nah, lalu ada gaya FT ya, FT gaya tali itu arahnya dalam keadaan tarik ya, berarti arahnya ke kiri atas. Lalu FT ini mempunyai garis kerja ya, kita tarik garis kerja gitu. Nah, kita buatkan di poligon gaya seperti ini ya. Poligon gaya ya, ini harus sejajar dengan ini ya. Ini harus sama, besar sudutnya sama, panjangnya terserah ya. Panjangnya kita buat sepanjang mungkin ya. Misalnya saya ambil segini panjangnya gitu ya. Nah, lalu dari titik ini gitu ya, karena dia berpotongan di sini ya, maka kita bisa nanti mengetahui FA itu arahnya kemana gitu ya. Nah, berarti ini adalah garis kerja FA ya, dari titik potong ini ke A, ini adalah garis kerja FA. Nah, maka tiga garis ini merupakan titik perpotongan dari tiga buah gaya gitu ya, atau dari tiga garis kerja gitu ya, garis kerja dari R, FT, dan juga FA. Nah, maka garis kerja FA ini saya pindahkan ke poligon ya. Saya pindahkan ke poligon. Nah, maka saya bisa tahu FT itu adalah yang ke sini ya. Ini kan sudah jelas arahnya ya. Arahnya sudah jelas ke kiri atas. Lalu FA berarti supaya dia menutup gitu ya. Jadi menjadi poligon tertutup berarti FA itu ke kanan atas gitu ya. Nah, ini adalah FA. Nah, kalau di konstruksinya berarti FA itu ke sana gitu ya. Ini adalah FA. Oke, nah diketahui ya bahwa FT itu mempunyai sudut sebesar 25 derajat terhadap bidang terhadap garis horizontal ya ini. Berarti ini FT, ini ada garis garis horizontal 25 derajat. Maka kita bisa tahu sudut yang diapit antara FT dengan W gitu ya, yaitu 65 derajat. 65 derajat berarti 90 dikurang 25. Setelah itu ada alfa gitu ya, ada alfa. Nah,
alfa ini kita butuhkan, kenapa ya? Kita pengen tahu berapa sudut yang dibentuk oleh FA ini ya. FA ini berapa gitu ya. Dengan kita harus tahu sudut yang ini sama sudut yang ini gitu. Nah, maka kita harus tahu berapa alfa ini gitu ya. Nah, untuk mencari alfa, kita perlu mencari yang namanya Y gitu ya. Y itu dari titik ini ke sana gitu ya, ke titik ini. Nah, tujuannya kita mencari alfa tadi ya, alfa. Nanti kan kita bisa dapatkan alfa itu dengan menggunakan rumus tangensial gitu ya. Berarti dari sumbu horizontal ke sumbu vertikal yang Y ini gitu ya. Nah, untuk mencari Y ini ya, kita perlu tahu ya, ini garisnya sudah kita perpanjang sampai sini. Ini ada garis horizontal ya, garis imajiner. Nah, kita perlu tahu nih jarak dari sini ke sini itu berapa ya. Sebut saja X gitu ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu X. Nah, karena sudutnya ini 25 derajat ya, 25 derajat dan tinggi beam ini adalah 0,5 meter ya, maka kita dapat X gitu ya. Nah, X itu adalah 0,5 meter dibagi tangen 25 derajat, yaitu 1,072. Nah, berarti jarak dari R ya, jarak dari R ini ke garis X ini gitu ya, paling kanan itu adalah 2,892 gitu ya, 2,892 ya. Ini bisa kita hitung ya, karena R tadi kan sudah ketemu jaraknya ya. Nah, maka ini totalnya 2,892. Nah, setelah 2,892 ini kita peroleh, maka kita bisa dapat Y gitu ya. Y. Kita bisa dapat Y, yaitu 2,892 dikali tangen 25 gitu ya. Karena kan sudutnya ini masih 25 derajat, diperolehlah Y itu 1,348 meter. Lalu kita bisa mencari alfa ya, alfa. Alfa itu adalah arcus tangen dari Y tadi ya, 1,348 dikurang 0,25. Nah, kenapa dikurang 0,25? Karena di sini ya, titik A itu ada di tengah-tengah kan ya, ada di tengah-tengah. Nah, berarti dari dari titik A ini gitu harus dikurangin dengan yang ini ya, yang bawahnya ini ya, karena Y itu kan dihitungnya dari sini gitu. Y itu dihitungnya dari sini, dari paling bawah sini. Untuk sementara alfa ini dimulainya dari titik A kan ya, berarti Y dikurang 0,25 yang ini, jarak ini ke sini gitu ya. Nah, maka setelah itu baru dibagi 3,06. Nah, 3,06 itu jarak dari titik A ke titik garis R ini gitu ya. Nah, tujuannya kan tadi kita mencari alfa gitu ya. Maka diperoleh alfa itu adalah 19,7 derajat. Oke. Nah, lalu kita pengen tahu nilai beta ya. Nah, kalau sudah alfa dapat, kita bisa cari beta ya. Nah, beta itu kan sudut antara garis diagonal ini terhadap vertikal ya. Nanti beta itu kita taruh di sini gitu ya. Nah, berarti beta itu adalah 90 derajat ya kan, dikurangin alfa gitu ya. Alfa itu yang sudah kita cari sebelumnya ya. Maka diperoleh beta itu adalah 70,3 derajat. Nah, maka nilai 70,3 derajat ada di sini ya gitu ya. Nah, karena dua sudut sudah kita ketahui ya, berarti kita mudah mencari sudut yang satu lagi gitu kan ya. Artinya sudutnya diperoleh yaitu 44,7 ya. 44,7 berarti kan 180 derajat dikurangi 70 dikurang 65 gitu ya. Maka diperoleh 44,7 derajat. Nah, setelah dapat ketiga sudut ya, kita akan mencari berapa FT dan berapa nilai FA gitu dengan menggunakan aturan sinus. Nah, di sini aturan sinusnya adalah 14,66 ya, itu nilai R yang sudah diketahui dari awal ya. Dibagi sinus 44,7 ya. Depan sudutnya ini adalah
depan sudut 44,7 ini adalah R gitu ya, yang ini. Nah, itu akan sama dengan FT ya, yang akan kita cari, misalnya FT dulu, dibagi depan sudutnya. Depan sudutnya adalah 70,3 ya, sorry, bukan depan sudut, depan garis ya. Depan garisnya itu adalah ini ya, 70,3. Nah, maka kita bisa dapat FT itu adalah 19,62 kilonewton ya. Lalu masih sama ya dengan aturan sinus, kita mau mencari FA gitu ya, FA. Ya, di sini nilai yang sudah diketahui adalah nilai R ya, yaitu 14,66 dibagi sinus 44,7. Itu akan sama dengan FA dibagi sin 65 ya. Ini adalah FA ya kan. Nah, depannya adalah 65 derajat. Nah, berarti kita bisa peroleh FA itu adalah 18,88 kilonewton. Oke. Sekian ya pemaparan dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.